Baiklah, selanjutnya itu adalah inovasi dalam manajemen pendidikan. Inovasi manajemen pendidikan menurut Ibrahim 1988 merupakan suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati, atau berbagai hal yang baru bagi hasil seseorang atau sekelompok orang, baik berupa inverse atau discovery. Inovasi itu dapat berupa kebijakan, strategi seperti yang pertama MBS, manajemen berbasis sekolah, kemudian perubahan kurikulum, dan juga pendataan berbasis aplikasi online. Manajemen berbasis sekolah adalah suatu pengelolaan sekolah yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan sekolah dan upaya yang dilakukan sekolah secara mandiri, baik berupa perbaikan kurikulum, profesionalitas guru, metode pengajaran, sistem evaluasi meskipun belum memberikan hasil yang maksimal. Namun MBS merupakan salah satu upaya strategis dalam perbaikan mutu pendidikan di sekolah. MBS juga merupakan salah satu bentuk inovasi dalam bidang manajemen pendidikan. Landasan hukum pelaksanaan MBS itu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 Ayat 1. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional. Kemudian yang terakhir ada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002. Perubahan kurikulum. Di Indonesia telah terjadi perubahan kurikulum sebanyak 11 kali. Perubahan kurikulum dilakukan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Pada tahun 2006, kurikulum yang dipakai adalah KTSP, di mana pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut untuk mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Sedangkan kurikulum perbaikannya berupa kurikulum tahun 2013 atau yang dikenal dengan K13. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam K13, terutama di dalam materi pembelajaran terdapat materi yang dirampingkan, yakni materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya, dan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Dan yang terakhir itu pendataan berbasis aplikasi online. Pertumbuhan masyarakat yang semakin pesat dan pola pikir yang semakin meningkat serta canggihnya teknologi mengakibatkan perubahan-perubahan pada sistem pendataan yang sebelumnya menggunakan sistem manual. Maka mulai tahun 2015, pendataan pendidikan dilakukan melalui sistem aplikasi online, baik pendataan guru maupun pendataan siswa, yang sekarang terhubung secara nasional. Tentu, hal ini selain mempermudah pekerjaan para administrator pendidikan, juga meminimalisir manipulasi data. Walaupun masih juga banyak kendala yang dihadapi, tetapi dari tahun ke tahun selalu mengalami penyempurnaan. Adapun aplikasi online tersebut jika pada lembaga pendidikan yang berada pada naungan Kementerian Agama, data siswanya adalah EMIS, Education Management Information System, dan data gurunya adalah Simpatika, Sistem Informasi Pendidikan, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan. Tetapi bagi lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional, data siswa dan gurunya adalah Dapodik atau data pokok pendidikan.